Halo sahabat-sahabat peneliti di seluruh Indonesia. Pada saat ini kami sedang berada di Taman Nasional Halimun Salak di Jawa Barat. Kami ingin melakukan studi tentang potensi jamur-jamur yang berkhasiat obat dan pangan. Tapi terutama yang akan kami selidiki adalah yang berkhasiat obat. Seperti kita ketahui sangat banyak jenis-jenis jamur di Indonesia. Mungkin ada ribuan jenis dan banyak diantaranya yang belum kita ketahui namanya justru, dan yang sudah diketahui namanya pun banyak yang belum kita ketahui khasiatnya, potensinya. Padahal di negara-negara lain orang sudah meneliti tentang jamur dan banyak yang sudah diketemukan memiliki khasiat sebagai obat ataupun sebagai makanan yang bergizi. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini kami dari Universitas Nasional ingin melakukan penelitian tentang potensi jamur-jamur yang berkhasiat obat. Jadi di sini kami nanti akan membawa pulang ke UNAS beberapa sampel yang kami anggap potensial dan kemudian melakukan lanjutan penelitian di Universitas Nasional di laboratorium kami di sana. Apa yang kami coba untuk lakukan adalah pertama, menguji khasiat antibakterial dan antifunginya, anti jamurnya. Kemudian mungkin juga akan kami lanjutkan untuk melihat apakah ada jamur-jamur yang bisa dikembangkan menjadi nutrasetikal yang berkhasiat untuk membantu pengobatan dan pencegahan penyakit-penyakit degeneratif. Seperti kita ketahui sekarang kan banyak sekali orang menderita hipertensi, kemudian penyakit jantung, aterosklerosis, dan lain-lain. Nah, itu kami akan lanjutkan penelitian dengan jamur ini. Mudah-mudahan nanti kami akan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Jatuhnya 30-60, 5 koloni. Jamur ini yang disebut dengan Clavatia, jenis ini banyak sekali kita temukan di sini. Dan ini nanti jamur ini kita bawa ke laboratorium, kemudian kita lakukan ekstraksi, kita lakukan uji aktivitas antimikroba dengan menggunakan pada tahap awalnya menggunakan 2 bakteri uji, yaitu Staphylococcus aureus dan E. coli. Di samping itu juga akan dilakukan analisis kandungan kimia bagi jamur-jamur yang berpotensi sebagai bahan obat. Nah, selama penelitian yang sudah dilakukan sejak kemarin, sudah diperoleh sebanyak 20 jenis jamur yang punya potensi obat. Dari jenis-jenis yang kami dapatkan itu, nanti di laboratorium akan dilakukan uji, diawali dengan ekstraksi dengan menggunakan beberapa jenis pelarut. Salah satunya pelarut yang nanti akan kami gunakan adalah alkohol 96%. Kemudian diuji aktivitas mikrobanya dengan menggunakan 2 jenis bakteri uji. Kemudian dilihat dari kemampuan menghambat dari ekstrak dari jamur ini. Kemudian dari yang terbaik nanti dilanjutkan dengan analisis kandungan metabolit sekundernya. Selamat pagi para peneliti sekalian. Pada hari ini, di pagi hari yang cerah tapi cukup teduh ini, kami akan melakukan penelitian di lapangan untuk melakukan screening awal khasiat dari jamur-jamur yang kami peroleh kemarin dan kemarinnya lagi. Ini adalah sampel jamur-jamur yang akan diteliti di lapangan.
Kami akan memeriksa beberapa spesies, diantaranya dari genus Polyphorus, kemudian dari genus Rusula, dan dari genus Entoloma. Serta banyak lagi yang lain di sini yang akan diperiksa secara cepat di lapangan menggunakan metode Gibex yang sudah dikembangkan oleh Profesor Ilya Raskin dari Rutgers University. Jadi metode ini adalah metode cepat untuk meneliti apakah jamur-jamur ini, bahan-bahan alam ini memiliki efek antibakteri dan anti jamur, juga anti cacing. Jadi metode ini sudah beberapa tahun yang lalu dikembangkan oleh Profesor Ilya Raskin dan sekarang kami gunakan untuk screening awal di lapangan. Jadi ini beberapa jamur, barangkali di sini ada lebih daripada 10 spesies jamur yang kami harapkan banyak atau beberapa di antaranya nanti memiliki khasiat antibakteri ataupun anti jamur yang kemudian nanti akan kami kembangkan, kami lanjutkan penelitiannya di laboratorium dengan menggunakan peralatan yang lebih canggih, yang lebih spesifik. Beberapa jenis jamur yang kita dapatkan dari lapangan, di antaranya ini adalah Polyphorus sp, kemudian ini adalah Entoloma, kemudian ini adalah Marasmius, biasanya Marasmius maxima, kemudian ini Rusula, kemudian ada Auricularia kuping, dan yang lainnya itu ada Ganoderma, di sini ada Ganoderma aplanatum, kemudian ada Ganoderma boniense. Ya. Nah, ini jenis-jenis ini semuanya di samping potensi sebagai obat, juga yang ada di bawah ini potensi sebagai bahan pangan. Untuk melakukan isolasi tubuh buah yang nantinya akan kita kembangkan di laboratorium, jamur-jamur yang diisolasi itu diantara jamur yang potensi obat. Di sini ada Ganoderma, kemudian juga yang berpotensi pangan dan obat. Ini satu jenis yang saya sudah sebutkan tadi, ini adalah Polyphorus. Dia selain berguna sebagai bahan obat, juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Nah, proses yang dilakukan isolasinya seperti yang dilakukan oleh mahasiswa ini, dimulai dari membelah bagian tubuh buahnya, kemudian dengan menggunakan pinset yang sudah disterilkan dengan menggunakan nyala api spiritus, kemudian diambil tubuh buahnya. Selanjutnya dimasukkan, diinokulasikan ke dalam medium PDA. Nah, pekerjaan ini semua dilakukan secara aseptis supaya tidak terjadi kontaminasi. Dan dibiarkan tabung ini diinkubasikan sampai terbentuk miseliumnya. Hasil saringan ini nanti dilakukan uji aktivitas antibakterinya.